Ambisius Indonesia. Di video kali ini kita akan membahas soal-soal ASN IPA SMP. Yuk langsung saja kita simak videonya. Soal nomor 1. Komunikasi antar seluruh sel tubuh dapat berlangsung dengan adanya peran. Komunikasi antar sel dapat berlangsung karena adanya peran neurotransmitter. Neurotransmitter sendiri adalah senyawa kimia yang bertugas mengirimkan pesan antara satu sel saraf ke sel saraf target. Jadi jawaban yang benar adalah B. Soal nomor 2. Organel sel yang berperan dalam transportasi adalah organel sel yang berperan dalam transportasi adalah badan Golgi. Badan Golgi adalah suatu struktur yang memiliki bentuk seperti kantung pipih dan juga memiliki membran ganda. Bagian ini memiliki peran dalam proses pembentukan lisosom, proksisom, dan juga akrosom sperma serta proses sekresi sel sehingga memodifikasi bahan hasil sintesis dalam sel tersebut. Jadi jawaban yang benar adalah A. Soal nomor 3. Hantaran listrik yang berlangsung di sepanjang akson melibatkan ion berikut, kecuali ion. Setidaknya ada 3 ion yang terlibat dalam penghantaran listrik pada saraf, yaitu ion kalium, ion natrium, dan ion klorin. Di dalam sel manusia terdapat ion kalium yang bersifat negatif dan di luar sel terdapat ion natrium yang bersifat positif. Ion kalium dan natrium tersebut dibatasi oleh membran sel. Saat tubuh beristirahat, tubuh bersifat negatif karena lebih banyak ion kalium dibandingkan ion natrium menghasilkan potensial membran sebesar minus 70 mV. Jadi jawaban yang benar adalah B. Soal nomor 4. Karakteristik duri, zat lilin, dan sulur merupakan ciri-ciri dari tumbuhan. Tubuh berduri memiliki zat lilin dan sulur merupakan ciri tumbuhan xerofit. Xerofit adalah jenis tumbuhan yang hidup di daerah kering atau sedikit air. Tumbuhan xerofit mampu bertahan hidup walaupun tinggal di wilayah yang panas, kering, dan sedikit air. Jenis tumbuhan ini memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, permukaan tubuh yang dilapisi oleh lapisan seperti lilin yang berfungsi untuk mengurangi penguapan sehingga tumbuhan tidak kekurangan cairan. Kemudian yang kedua, tumbuhan xerofit memiliki daun yang kecil dan biasanya berduri yang fungsinya sama dengan lapisan lilin yaitu untuk mengurangi penguapan. Dan yang ketiga, tumbuhan xerofit memiliki akar yang panjang yang berguna untuk mencari nutrisi sampai ke dalam. Dan yang keempat, tumbuhan xerofit memiliki batang yang tebal untuk menyimpan cadangan air. Contoh tumbuhan xerofit antara lain yaitu kaktus dan lidah buaya. Jadi jawaban yang benar adalah D. Soal nomor 5. Ditemukan tanaman di tepi sungai dengan ciri-ciri sebagai berikut. 1. Berwarna hijau. 2. Bentuk seperti lembaran. 3. Tumbuh menjalar horizontal atau mendatar. Yang keempat, terdapat alat perkembangbiakan berbentuk mangkuk. Dan yang kelima, mempunyai rambut seperti akar untuk menempel pada tanah. Berdasarkan ciri-ciri di atas, maka tanaman tersebut termasuk kelompok. Jawaban yang tepat adalah lumut hati. Lumut hati merupakan salah satu jenis dari lumut. Lumut Bryopta adalah salah satu jenis dari tumbuhan yang belum memiliki jadikan membulu. Lumut hati memiliki kondisi hidup menumpang di tumbuhan atau bebatuan dengan bantuan rizoid. Lumut hati banyak ditemukan di hutan hujan tropis yang memiliki kelembaban tinggi. Jadi jawaban yang benar adalah A. Soal nomor 6. Percobaan fotosintesis yang membuktikan bahwa pada tahap perubahan karbon dioksida menjadi glukosa berlangsung tanpa bantuan cahaya matahari adalah percobaan yang membuktikan bahwa perubahan karbon dioksida menjadi glukosa dapat terjadi tanpa cahaya matahari merupakan percobaan Blackman. Jadi jawaban yang benar adalah A. Blackman merupakan seorang peneliti yang berhasil membuktikan bahwa perubahan karbon dioksida menjadi glukosa dapat terjadi tanpa adanya bantuan dari cahaya matahari. Peristiwa tersebut dapat pula disebut sebagai reduksi karbon dioksida. Dari percobaannya, Blackman menarik kesimpulan bahwa dalam proses fotosintesis sedikitnya terjadi 2 proses yang berlainan. Kedua proses tersebut yaitu reaksi terang memerlukan cahaya matahari dan reaksi gelap tidak memerlukan cahaya matahari. Soal terakhir yaitu soal nomor 7. Perhatikan gambar bunga di bawah ini. Berdasarkan gambar di atas, bunga tersebut dikelompokkan termasuk bunga. Pilihan yang tepat adalah D.
Bunga berdasarkan petal corolla terbagi atas 3, yaitu apetal, artinya tidak berpetal. Biasanya ini terdapat pada bunga anemogami. Kemudian yang kedua yaitu sempetal, artinya bunga memiliki petal yang secara kolektif tanpa terpisah. Kondisi mahkota bunga melekat satu sama lain. Dan yang ketiga yaitu diapetal, memiliki banyak petal dan terbagi-bagi yang tidak saling melekat atau tidak menjadi satu. Petal akan membentuk satu keseluruhan mahkota, dan polipetal yang memiliki banyak petal. Polipetal merupakan nama lain dari diapetal. Jadi jawaban yang benar adalah D. Semoga video ini bermanfaat. Sampai jumpa di video-video selanjutnya.